Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Luki Reza dan teman saya Dwi Maslahah akan memaparkan hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan Kepala Departemen Divisi PIA dari Himpunan Mahasiswa Manajemen periode 2020-2021 dengan mengaitkan pada teori atau materi yang telah dipelajari selama mata kuliah perilaku organisasi. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait teori, kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai divisi PIA sendiri. Jadi, apa sih divisi PIA itu? Jadi, divisi PIA atau pengembangan intelektual dan akademik di HMDM RED UISI ini adalah salah satu departemen yang menaungi bakat dan minat dari mahasiswa manajemen dalam bidang akademik maupun non-akademik. PIA juga sebagai mediator dan fasilitator untuk mengembangkan wawasan akademik maupun non-akademik bagi mahasiswa manajemen serta menumbuhkan ide-ide kreatif di bidang manajemen baik dalam ruang lingkup internal maupun eksternal. Selanjutnya terkait bab pertama yaitu Foundation of Group Behavior dalam divisi PIA. Dalam divisi PIA ini kekompakannya sudah cukup baik. Dimulai dari peranggotanya sudah saling kerjasama atas program kerja yang sudah ditentukan di awal dan juga saling mengingatkan satu sama lain. Menurut Kepala Departemen PIA sendiri ini, meskipun dalam kondisi pandemi, sebagai pemimpin cara untuk mengatur kekompakannya ini biasanya mengadakan meeting secara online seperti melalui chat di grup WA atau Google Meet supaya tetap bisa komunikasi dengan baik. Kepala Departemen juga selalu memberikan arahan-arahan kepada peranggotanya di saat ada permasalahan dari anggota satu. Sebagai Kepala Departemen ini akan melakukan bimbingan konseling kepada anggota yang ada masalah tersebut. Lalu selanjutnya mengenai understanding work team pada divisi PIA. Dalam divisi PIA ini saat memilih karakteristik anggota yang cocok adalah mahasiswa manajemen yang siap berkontribusi penuh di himpunan, terutama di divisi PIA. Yang paling penting, mahasiswa aktif manajemen yang mampu bertanggung jawab sesuai komitmen di awal. Selain itu, juga mahasiswa yang mengetahui bidang-bidang ada di PIA agar lebih mudah mengerjakan saat tugas yang dikerjakan. Serta mahasiswa yang mampu berkolaborasi dan bekerja sama dengan tim dan mampu berkomunikasi dengan baik. Tujuannya dari divisi PIA ini adalah untuk meningkatkan minat dan bakat dari mahasiswa manajemen dalam bidang akademik maupun non-akademik, jadi selalu berinteraksi langsung dengan mahasiswa manajemen. Selanjutnya ada komunikasi. Di dalam divisi PIA ini suatu komunikasi sangatlah penting dan wajib untuk diterapkan. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari pentingnya komunikasi. Yang pertama yaitu memahami satu sama lain, di mana dari komunikasi tersebut semua anggota dapat memahami satu sama lain, menangkap apa yang sudah dibicarakan dan kita juga dapat mengimplementasikan apa yang sudah dibicarakan. Pentingnya komunikasi yang kedua yaitu mengurangi adanya miskomunikasi yang bisa terjadi antar anggota PIA. Yang ketiga, komunikasi juga sangat penting untuk meningkatkan kinerja tim dan kekompakan tim. Karena dari komunikasi juga dapat berpengaruh pada kekompakan tim. Jika komunikasi menurun, maka kekompakan tim juga akan menurun. Dan untuk menjaga komunikasi tersebut, PIA dapat melakukan yaitu dengan melalui chat WA agar tetap terjalin, selalu menghubungi anggota mereka untuk menanyai kendala yang dialami serta sharing-sharing terkait proker yang dijalani. Di masa pandemi saat ini dengan keterbatasan yang ada di dalam divisi PIA biasanya menggunakan komunikasi satu arah dengan melalui WA group atau secara personal chat, dan juga hal tersebut untuk menghindari kesalahpahaman maupun miskomunikasi antar anggota. Selanjutnya ada kepemimpinan. Di sini ada beberapa hal yang dilakukan Kepala Departemen PIA agar anggota timnya dapat menjalankan tugas dengan baik. Yang pertama yaitu bertanggung jawab pada proker, di mana Kepala Departemen PIA ini selalu mengingatkan prokernya dan proker anggota timnya serta bertanggung jawab atas proker yang dijalankan. Jika ada proker yang berjalan, maka
Kepala Departemen PIA akan mengajak anggota lain untuk saling berkontribusi, saling support untuk kelancaran acara yang berjalan. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan para anggota, di mana Kepala Departemen PIA ini selalu bersedia menerima konsultasi dari para anggotanya dan juga membantu mengembangkan kemampuan mereka saat berada di organisasi PIA. Yang ketiga, membantu anggota tumbuh dan berkembang. Sebagai Kepala Departemen PIA, selalu menanyakan progres pada setiap penanggung jawab prokernya, sehingga jika ada kendala akan cepat untuk diselesaikan. Selanjutnya ada kekuasaan dan politik. Yang pertama ada menjaga kekompakan anggota tim, agar anggota taat dan patuh dalam menjalankan program kerja mereka. Yang kedua yaitu kekuatan lain, yaitu dengan terus mensupport program kerja yang anggota lakukan dan menanyakan terkait progres yang dilakukan. Yang ketiga yaitu memberikan nasihat atau teguran jika ada anggota tim yang tidak menyampaikan progres dari proker yang dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir yaitu tetap memantau dan bertanggung jawab pada program kerja yang dijalankan oleh anggota. Dan yang terakhir ada konflik dan negosiasi. Untuk konflik atau permasalahan yang pernah dialami di dalam divisi PIA ini yaitu terkait komunikasi atau penurunan kinerja pada salah satu anggota, di mana permasalahan tersebut akan berpengaruh pada program kerja yang mereka pegang. Hal tersebut disebabkan karena ketika ada konflik pada diri mereka, mereka enggan untuk menyampaikan masalah yang dialami. Untuk itu, bersikap terbuka kepada anggota merupakan hal yang penting untuk tetap menjaga kekompakan tim. Dan untuk solusinya, hal yang dapat kita lakukan yaitu selalu menanyakan terkait proker yang diberikan, selalu bersikap terbuka pada anggota untuk menghindari adanya miskom ataupun hal lain, dan selalu berkomunikasi dengan yang bersangkutan dan menasehatinya. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat meningkatkan kembali kinerja pada organisasi. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga penjelasan kami ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan juga bisa memberi wawasan baru pastinya. Nah, jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.